pasangan elektron bebas, ya. Pasangan elektron bebasnya bisa nyerang ke situ. Kalau mekanisme pertamanya gini dulu, nah baru kemudian ini balik lagi menjadi ikatan rangkap lagi, yang ini putus. OH- putus, ngambil H+ menjadi H2O. Nah terbentuklah ini yang disebut dengan ikatan peptida. Ya, jadi ikatan peptida adalah ikatan antara N yang di sini dengan C yang di situ. Jadi kalau ingin tahu ikatan peptidanya yang ini. Nah, jadi asam amino kalau dia sambung menyambung menjadi polimer, polimernya menjadi protein itu, maka disambungkannya dengan ikatan peptida. Ya, jadi ikatan peptida satu dengan yang lain nyambung panjang kayak gitu, membentuk namanya, kalau ini satu, ini dua, ini kan kita bilangnya dipeptida, ya. Kalau tiga gitu tripeptida. 4 itu tetrapeptida, pentapeptida, lama-lama susah kan? 11 Pak, berapa? Ya kita namanya oligopeptida, ya. Tapi kalau sudah di atas 50 itu misalnya asam aminonya gabung yang satu dengan yang lain disebut dengan polipeptida. Ya. Jadi ada ikatan peptida yang nyambung-nyambungkan asam amino, makanya namanya polipeptida, ya. Izin bertanya. Boleh, silakan. Itu asam amino yang di kanan, mengapa N-nya bisa tidak terprotonasi seperti sebelahnya? Gimana? Itu Pak, yang asam ini amino yang ada, mengapa? Kan yang di kiri dia terprotonasi, tapi yang kanan mengapa tidak? Ya sebetulnya boleh aja dia terprotonasi. Ya, tapi ini mau gambarkan supaya ini kan ini juga kalau protonnya lepas jadi O-. Jadi yang ini belum digambarkan itu, yang ininya juga belum, gitu loh Dek. Tapi ini bisa juga ini CO- gitu kan. Ini NH3+. Ya. Cuma maksudnya supaya gampang menjelaskan bagaimana terbentuknya ikatan peptida. Inilah yang ininya di sini, ini di sini. Nanti kalau kemudian sudah terjadi ikatan peptida, di sini nggak ada lagi H+-nya, ya. Ini juga OH- nggak ada deh. H+ dan OH- ini udah berubah jadi ini. Kamu kebayang maksudnya? Artinya yang ini ada air OH- yang ambil H+-nya, yang ini ada air yang H3O+, nempelin H+-nya di sini gitu lah. Nah, untuk nggambarin yang sederhana bagaimana penyerangan nukleofil yang ini, yang elektron bebas ke sana, nah ini lebih enak tidak digambarkan itu. Oke? Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Belum ada? Saya tadi sampai mana ya? Nah, jadi kembali bisa 1, bisa 2. Nah ini digambar itu, Dek.
Ya, itu jadi PCO minus itunya. Nah, tapi ya sama. Ini nanti nyerang nempel ke sana. Ininya lepas. Tapi kan yang lepas itu bukan O minus. Toh. Yang lepas itu ya OH nanti. Ya, jadi ininya nempel dulu di sini ya plus. Jadi OH, ininya menjadi NH2. Nah, setelah itu baru kemudian lepas H2O. Menjadi ikatan peptida. Oke ya. Nah, kembali satu bisa di peptida, kalau ini misalnya 1, 2, ini sama aminonya 3, 4, 5, ini tetrapeptida. Nah, pada molekul oligopeptida atau polipeptida itu tentu ada asam amino. Nomor satunya mana sih itu ya? Asam amino nomor 1 itu yang mana? Asam amino yang paling ujung ke sebelah sana, asam amino ke N, itu yang mana? Nah, ada kesepakatan. Ya, jadi asam amino pertama, jadi ini ada ujung namanya, deh. Ujung amino end atau amino bebas, jadi sininya NH3+. Nah, ada lagi ujung yang disebut dengan karboksil end, ya COH. Jadi ini nomor 1, ini nanti nomor N. Di sininya berapa saja tentu saja kan? Di situnya berapa aja, tapi nomor 1-nya di dalam suatu protein itu yang punya amino bebas, ya. Yang nomor terakhirnya yang mempunyai karboksil bebas atau ciumid. Nah, baru gini ya, nanti detil-detil asam amino ada di biokimia. Tapi saya cuma ingin memberi introduction-nya di biokimia 1 maksud saya. Di pelajaran apa itu? Biokim 1, biokim 2 kan kayak gitu. Nanti biokimia 1 kita lebih detil lagi. Nah, tapi saya ingin menggambarkan pertama ada protein. Protein itu polimer. Polimernya, monomernya adalah asam amino. Asam amino kalau sendirian, dia bersifat Zwitter ion, artinya dia punya muatan positif dan muatan negatif. Kalau jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya, kita bilang dia isoelektrik. Ya, jadi kita bilang isoelektrik. Pada saat jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, atau pada titik isoelektrik, itu semua benda apa saja kalau punya muatan positif dan muatan negatif, jumlahnya sama, artinya resultannya 0, itu kelarutannya paling rendah. Ya, jadi kelarutannya akan paling rendah. Baik, nah sebelum saya cerita protein, ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya ada yang nanya. Kamu pengennya saya aja yang nanya? Kalau gitu saya mau coba lihat nama-nama kamu. Oke.
Ini siapa namanya? Ardina, Ardin gitu namanya. Ardin, kamu masuk Ardin? Oh, Adlina. Bukan Ardin. Ada dengan Ardin ya, beda lagi. Ardina. Kamu namanya Ardina, mirip dengan nama anak saya. Nama anak saya Mak Andina lebih ya. Ardina, kamu masuk sekarang Ardina? Iya, Pak. Masuk ya. Jadi kamu tahu apa maksudnya Zuiterian Ardina? Halo. Nah, nanti kamu diminta untuk itu dong sama Pak Jeli, suruh bikin resume. Resumenya gimana? Kamu bisa buka, enggak, mute-nya Ardina. Mau pura-pura rusak lagi ya. Nah, jadi udah dibuka. Kamu tahu Ardina? Kok ditutup lagi sekarang? Ya oke lah kalau Ardinanya takut ditanya. Adlina, mirip namanya ya. Adlina masuk? Hadir, Pak. Hadir. Jadi kamu tahu tadi itu Zuiterian itu apa, Adlina? Zuiterian tuh yang memiliki muatan berlawanan. Maksudnya muatan berlawanan itu saling mukul. Coba yang enak, Adlina. Yang gugusnya bersifat asam dan basa. Nah, yang berlawanan satu bermuatan apa? Bermuatan positif. Itu kan polar. Oh iya. Nah, iya toh. Berlawanan itu yang satu positif, yang satu negatif. Kan gitu maksud kamu toh? Jadi yang satu polar, yang satu non polar. Adalah suatu senyawa yang pada saat yang sama dia punya muatan positif dan muatan negatif. Itu Zuiterian. Tapi kalau polar atau non polar itu beda lagi nanti. Ya coba saya tanya yang gambarnya agak aneh ini. Ulul albab masuk. Albab, kamu kan ini cendekia ya. Jadi orang yang selalu berpikir ulul albab, memikirkan kejadian langit dan bumi. Halo ulul albab, masuk? Masuk, Pak. Masuk. Jadi kenapa asam amino itu ada 20, Dek? Itu tadi dari gugus sampingnya kan Pak yang berbeda-beda. Di gugus sampingnya beda-beda. Ternyata yang membentuk protein itu ada 20. Asam amino itu banyak sekali. Nah, yang 20 itu asam alfa amino. Dan asam alfa aminonya yang orientasinya L. Ya. Kalau yang orientasinya D, dia biasanya tidak membentuk protein. Ya, di alam. Jadi itu. Baiklah ya. Nah, saya teruskan dulu. Jadi kalau itu apa namanya asam amino membentuk polimer, itu bisa membentuk lama-lama polipeptida gitu, panjangan polipeptida mungkin jadi protein. Ya nanti kamu coba bayang-bayangin apa bedanya polipeptida dengan protein ya. Nah, struktur dari si
polimer itu katanya ada struktur primer. Struktur primer itu adalah struktur asam amino yang linear. Nah, sekarang saya ingin tanya ke kamu. Ya, asam amino ya, Dek. Kalau dia kita bilang, kalau polimer itu kita bilang linear, apa bedanya dengan asam amino itu rantainya sirkuler? Ini pakai bahasa dulu, bahasa ya. Linear sama sirkuler. Itu apa sih kira-kira bedanya? Kalau linear mungkin berarti ada ujung, ada pangkal, Pak. Kalau yang sirkuler berarti yang meningkat gitu, nggak ada ujungnya. Baik, jadi linear kayak gini, ini linear ya. Tidak harus lurus, maksud saya. Linear itu. Jadi yang linear tidak harus lurus. Bisa saja dia bentuknya muter-muter kayak gitu, tapi tidak ada ujungnya, kata teman kamu tadi. Ya, bisa di sini gitu boleh, di sini boleh. Tapi kalau kemudian ini begini, ini namanya sirkuler ya. Nah, asam amino, protein dalam struktur primer, dia bersifat rantai lurus. Ya, oke, ingat rantai lurus. Artinya apa? Dia tidak sirkuler kayak gini kan ya, dan tidak harus lurus itu gini. Kalau kita kan bilang jalan yang lurus itu nggak ada belokannya. Oh, kalau ini berbelok-belok linear itu ya. Jadi linear itu. Nah, ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini the localized organization of part of polypeptide. Jadi pada bagian yang kalau ini tadi gitu, ada bagian-bagian tertentunya, misalnya kayak gini. Ya, ada yang kemudian alpha helix, ada yang beta sheet di bagian polipeptida. Nah, ada struktur tersier namanya ya, overall three-dimensional arrangement, jadi struktur 3 dimensi lah kayak gitu. Ya, jadi itu tersier, the overall three-dimensional arrangement of the polypeptide. Nah, ada struktur kuartiner. Itu polipeptida yang satu dengan polipeptida yang lain, itu bisa berinteraksi yang struktur tersier ini. Misalnya ini dengan ini berinteraksi, itu membentuk struktur kuartiner namanya. Ya. Nah, saya ingin cerita sedikit lah. Ya. Jadi struktur primer, kembali struktur yang lurus itu linear ya. Nah, di sini hanya ada ikatan kovalen namanya ya. Jadi struktur primer adalah struktur yang hanya ada ikatan kovalen. Apa ikatan kovalen itu? Adalah ikatan peptida yang tadi, C dengan N itu ikatan kovalen. Ikatan peptida plus ada namanya SS bridge, jembatan S atau jembatan sulfida. Ya, ini S ya. Itu struktur primer. Nah,
struktur sekunder apa? Struktur sekunder itu adalah semua ikatan yang ada pada struktur primer. Jadi ini seperti primer plus, ada plusnya ya, interaksi hidrogen. Yang ada pada CO sama NH. Di ikatan peptida loh ya. CO dan NH di ikatan peptida. Itu struktur sekunder. Nah, sekarang struktur tersier. Ini adalah seperti struktur sekunder. Jadi struktur sekunder plus, ada plusnya lagi, interaksi lemah yang ada pada gugus R. Ingat gugus R nanti samping. Apa itu interaksi lemahnya? Bisa ikatan hidrogen, bisa ikatan, namanya bukan ikatan lah, interaksi elektrostatik. Elektrostatik ya. Kamu kalau nggak bisa baca tulisan sayanya nggak apa-apa, tapi kamu dengar apa yang saya jelasin. Jadi interaksi elektrostatik, baru ada juga interaksi hidrofil. Atau juga biasa dikenal dengan interaksi van der Waals itu ya. Van der Waals. Ini nggak enaknya kuliah daring itu gini. Kalau kuliah luring saya bisa ngomong sambil melihatin muka kamu yang bengong, nanti bisa saya tanya. Tapi sekarang kan saya tidak bisa lihat siapa yang bengong, siapa yang lagi ngopi, dan siapa itu. Nah, sekarang Michelle, Gracia itu raise hand. Mangga, Michelle, ada apa Michelle? Bapak, saya mau nanya tadi yang apa? primary itu ikatan peptida sama apa ya, Pak? Ikatan peptida sama ikatan SS. SS itu ikatan sulfida. Ya, jadi ikatan nanti saya ada nggak ya di sini? Nggak ada ya cerita di sini. Jadi kalau di asam amino itu ada sistein. Sistein itu gugus R-nya CH2 SH. Nah, kalau ini CH2SH ketemu lagi dengan CH2 SH, ini bisa gini, ininya lepas. Ya, H2-nya lepas. Jadi tereduksi dan teroksidasi lah ya. Ini teroksidasi kalau jadi SS. Nah, ikatan SS ini ikatan kovalen. Oke, jadi dia ikatan kovalen. Itu kalau rambut Anda kebakar, ada bau sengak, gitu. Nah, ini ikatan SS itu. Ya, jadi karena ada SS bridge. Oke. Paham, Michelle? Paham, Pak. Terima kasih. Baik. Silakan kalau ada yang lain yang mau tanya, boleh juga. Kalau tidak, kembali saya ke struktur tersier. Ya. Struktur tersier adalah struktur sekunder plus. Artinya ikatan yang ada pada struktur sekunder plus interaksi lemah yang ada pada gugus R. Apa interaksi lemahnya? Bisa interaksi hidrogen juga, tapi interaksi hidrogennya beda dengan interaksi hidrogen yang di sini ya. Kalau yang struktur sekunder itu ikatan hidrogen
antara CO dan NH yang ada pada ikatan peptida. Tapi kalau yang di sini, yang struktur sekunder itu ikatan hidrogennya antara O dengan H misalnya, atau antara NH atau H-nya yang sedikit positif dengan sesuatu yang sedikit negatif pada gugus R. Nah, ini garis bawahnya, pada gugus R. Kalau yang ini pada ikatan peptida, tapi yang ini gugus R ya. Ada interaksi elektrostatik namanya. Interaksi elektrostatik itu COO- dengan NH3+. Nah, ini karena positif dengan negatif berinteraksi. Ya. Interaksi elektrostatik itu bisa, kalau nggak ada air, ya, dia jadinya ikatan ion ya. Tapi ikatan ion kan kalau ada air juga akan lepas ya. Tapi pada jarak tertentu dia saling berinteraksi muatan negatif dengan muatan positif di sini. Jadi kita bilangnya electrostatic interaction. Termasuk lemah. Ya. Nah, ada interaksi hidrofob atau van der Waals. Kalau di waktu SD kita diajarin interaksi hidrofob itu kan interaksi lemah ya. Jadi interaksi hidrofob adalah atau ikatan hidrofob itu ikatan lemah. Tapi kalau interaksi hidrofob itu adanya di dalam air, dia kuat sekali, mirip-mirip ikatan kovalen. Maksud saya dalam air itu dalam suasana polar, interaksi hidrofob itu menjadi kuat. Jauh lebih kuat dibanding interaksi elektrostatik itu. Ya, jadi itu. Nah, sekarang struktur kuartener. Apa itu struktur kuartener? Itu sama, semua interaksi atau ikatannya seperti tersier plus interaksi antara struktur tersier atau polipeptida dalam bentuk tersier dengan dirinya sendiri atau dengan polipeptida yang lain yang tersier juga. Jadi ini membentuk molekul besar, molekul kompleks. Jadi beberapa polipeptida bergabung satu dengan yang lain atau berinteraksi satu dengan yang lain. Oke. Any question dulu sampai di sini? Silakan. Kalau saya nanya ada pertanyaan enggak, itu artinya daerah-daerah yang kamu harus merenungi untuk bisa ngertinya. Karena belum tentu omongan saya bisa langsung dimengerti gitu. Ya, silakan Michelle lagi. Pak, saya masih kurang nangkep yang beda interaksi hidrogen di sekunder sama tersier, Bapak. Oke, kamu kurang nangkep. Dede, ini O-nya di sini sedikit negatif. Ya. Di sini H-nya sedikit positif. H di sini dengan O yang di sana itu berinteraksi. Interaksi hidrogen misalnya. Nah, protein yang tadinya kayak gini, polipeptida yang kayak gitu, karena ininya berinteraksi, jadi bentuknya kayak gitu. Kayak spiral kayak gitu. Nanti ininya gini. Ya. Ini interaksi hidrogen yang ada pada struktur sekunder. Ya. Bayang nggak? Nah, tapi deh, di gugus R, ini kan bisa juga ada NH gitu.
gugus R yang di sini juga bisa ada CO gitu misalnya. Kan boleh aja. Kalau ini berinteraksi dengan ini, yang ada di dalam gugus R, itu yang membangun struktur tersier tadi yang saya katakan. Interaksi antar gugus R. Hidrogen, hidrofob, elektrostatik yang adanya pada gugus R. Tapi kalau yang sekunder itu antara CO dengan NH yang ada di sini. Ya, H dengan O yang di situ. Kebayang kamu, Aurel? Michelle? Oh, kebayang Bapak. Baik, tadi yang ngacung lagi itu siapa? Aurel? Iya Pak, tapi pertanyaan saya sama kayak Michelle Pak, jadi udah terjawab. Oke. Baik, kalau gitu ada lagi yang mau tanya lagi, boleh. Yang beda maksudnya. Silakan. Oke, kalau enggak ya, jadi protein. Nah, protein di alam. Atau barangkali tadi ya, protein terlarut. Protein yang larut nih. Ini kan ada protein larut, ada protein tidak larut gitu ya. Yang rambut kan tidak larut, cemplungin di air kan tetap akan jadi rambut, tidak hilang gitu ya. Tapi susu bubuk nih jangan cemplungin di air, apalagi airnya hangat diaduk ya jadi larut kan, kasein ya. Nah, protein larut atau protein larut itu bentuknya globular. Di alam biasanya dalam bentuk struktur kuartener atau tersier. Ya, yang di alam. Protein terlarut di alam, ada enzim kayak gitu, atau hormon gitu. Biasanya dia dalam struktur tersier atau struktur kuartener. Ya, ada struktur sekunder di alam yang itu, tapi dia tidak larut. Ya, seperti rambut itu kan triple helix katanya ya, atau alpha helix yang kuat sekali. Oke, nah kita terusin. Ini primary structure. Jadi lurus gitu. Tapi kalau kemudian ada bagian-bagian tertentu di sini bentuk alpha helix, itu struktur sekunder ya. Struktur tersier sudah 3 dimensi. Tapi struktur tersier yang satu dengan yang lain berinteraksi, itu menjadi struktur kuartener. Ini contohnya struktur tersier yang kayak ini. Ya. Tapi nanti kalau kemudian ya 3 dimensi kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gininya itu alpha helix. Tapi yang kalau kayak ada yang kayak gitu, itu beta sheet. Ya, nah ini kita bicara struktur sekunder. Jadi struktur sekunder karena ada interaksi hidrogen yang ada pada O dan NH ya, OH. Ini CO dengan NH. Tapi sebenarnya CO-nya ada di mana? Ini di sini.
Tapi karena ini berinteraksi, jadi bentuknya yang tadinya gini, bentuknya gini, gitu loh. Mungkin yang ini jadi gini, gitu. Dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya berbentuk spiral kayak gitu. Kalau Anda yang tinggalnya di lantai 2 dan ada tangganya tangga melingkar, lah itu anak tangga yang melingkar itulah struktur alpha helix, ya. Jadi struktur alpha helix. Nah, ada juga struktur sekunder yang namanya beta sheet. Ya, beta sheet ini kayak bergelombang. Jadi sini ada orang Bandung nggak? Saya di luar sih, Pak. Kamu orang Bandung. Saya dari luar. Oh, dari luar Bandung. Ya, oke. Kalau Shelly, dari mana Shelly? Shelly Wulandari? Dari Halo, Tangerang. dari Tangerang. Di Bandung tinggal di mana, Dek? Di situ. Di situ. Di situ mana, Dek? Saya juga pernah tinggal di situ 2-3 tahun. Di situ lama, Pak. Di situ lama yang pakai ganggang itu. Iya. Iya, sama. Saya di Gang 5 dulu. Tapi maksud saya tidak bisa tanya ke kamu kalau di ganggang kayak gitu. Di Putri, kamu dari mana? Putri Ayunita Ajahro? Saya dari Purwakarta, Pak. Dari? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Di Bandung tinggal di? Di Plesiran, Pak. Oh, Plesiran. Plesirannya di mana? Itu yang pakai strip-strip itu nomornya. Plesirannya di ini, Pak, di nomor 20. Oh, nomor 20 Plesiran. Ya, udah kamu di kota, ya. Di situ ada karpot enggak, Dek? Ada apa, Pak? Karpot. Karpot itu garasi yang ditaruh di luar itu loh. Karpot. Jadi tempatnya tempatnya mobil. Oh, kalau mobil nggak muat, Pak. Paling motor bisanya. Oh, gitu, motor. Motornya ditaruh di mana? Ada garasi motornya. Ada motor pot enggak? Ini sih, Pak. Di halaman depannya bisa parkir motor. Di halaman depannya bisa parkir motor. Di atasnya ada atapnya enggak, Dek? Di tempat parkir motor itu? Ada, Pak. Apa atapnya, Dek? Ingat enggak kamu? Bener. Udah kayak dicor gitu, Pak. Soalnya dipakai buat kamar juga di atasnya. Walah, dicor ya kalau gitu. Ini ya. Ada enggak yang punya karpot atau tinggal di rumah yang ada karpot atau tempat parkir, atasnya pakai fiber? Halo? Atau enggak ada semua gitu? Enggak ada, Pak. Kalau di kosan saya dia pakai apa itu, Pak? Yang kayak kardus gitu, apa namanya? Yang plastik 2 lapis gitu, Pak. Yang plastik 2 lapis, yang bergelombang nggak, Dek? Iya, Pak. Ya, yang hitam-hitam. Kamu lihat ada fiber bergelombang atau ada seng bergelombang. Di rumah-rumah zaman dulu itu pakai seng kan ya. Tapi sekarang kan pakainya fiber. Fiber yang bergelombang itu bentuk betasit itu deh. Jadi bentuk betasit ini gelombang kayak gitu. Ya, yang merahnya ini. Jadi ini baru naik lagi, turun lagi, naik, turun kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu pengen lihat sheet
lembarannya, datasheet lembaran-lembaran itu seperti seng gelombang atau fiber gelombang yang ya di tempat saya mana di belakang ya di rumah yang biasa untuk kantor. Di rumah yang biasa untuk kantor, rumah saya yang di sebelahnya. Maksud saya yang saya tinggali yang di sebelah, yang ini untuk kantor, untuk ngajar, untuk apa. Itu ada gelombang, seng gelombang atau fiber itu. Ya itu datasheet. Jadi nanti kita banyak cerita lah kalau dikaji lebih detail, tapi tentu tidak di sini. Struktur sekunder itu possibility-nya banyak sekali, tapi yang paling stabil adalah yang alpha helix, yang tadi yang kayak gini, sama yang beta sheet. Nah, beta sheet-nya juga bisa arahnya, ini arah proteinnya ke situ, polipeptidanya, yang satu arahnya ke sana. Kalau kayak gitu, maka dia bilang beta sheet-nya paralel. Ini interaksi hidrogennya ya, antara NH atau H yang ada pada N dengan O yang ada pada Cu. Ya, ini interaksi hidrogen. Nah, ada juga beta sheet yang paralel. Saya nggak tahu ada nggak di sini. Enggak digambar. Kalau yang paralel itu kalau kemudian dua-duanya arahnya ke sini, nanti ini interaksi hidrogennya kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ada juga struktur sekunder atau alpha helix, tapi double helix atau triple helix. Jadi two or more helix, ya saling berputar kayak gitu. Jadi triple helix itu rambut itu termasuk yang kayak gitu, ya yang membuat strukturnya akhirnya tidak larut dalam air. Nah, jadi ini ada helix, ada beta sheet, tapi ada turn atau belokannya. Kalau yang kayak gini, ini beta sheet yang tadi ya. Kalau alpha helix dia gambarin kayak tabung kayak gitu. Tapi di antara ini ada belokan-belokan. Turn. Nah, daerah ini itu namanya random coil. Oke. Sekarang protein itu yang tadi saya katakan bisa fungsional. Nah, protein polipeptida itu bisa di bagian tertentu dia berinteraksi dengan karbohidrat gitu misalnya ya, dengan karbohidrat. Nah, kalau yang kayak gini namanya glikoprotein. Protein berinteraksi dengan karbohidrat. Protein bisa juga berinteraksi dengan gugus lipid gitu di sini. Itu namanya lipoprotein. Atau berinteraksi dengan logam Pak, ya. Namanya metaloprotein. Ya, jadi ini interaksi protein yang satu dengan yang lain. Nah, antibodi ini antibodi itu termasuk protein dia gini bentuknya. Ini di sini ada karbohidrat, ininya protein polipeptida.
Nah, ini glikoprotein dia yang akan berinteraksi dengan antigen. Ya. Jadi berinteraksi dengan antigen, sehingga kalau kemudian Anda ada virus COVID-19 masuk, itu antibodinya disintesis karena Anda sudah divaksin gitu misalnya ya. Maka antibodi itu berinteraksi dengan virus, si virusnya akhirnya tidak bisa mereplikasi di dalam tubuh kita. Nah, kita tidak sakit lah ya. Gitu. Jadi ini salah satu fungsi, di samping nanti fungsi protein adalah sebagai enzim. Ya, ini saya ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ngopi apa? Papa ngopi ya? Saya bukan ngopi, sekarang belum ngopinya. Baru minum. Karena kalau ngomong terus, nanti haus. Di sini banyak minuman, ada juga makanan, ada buah juga di sini. Kalau kamu mau ikut, itu ya boleh di sini. Minum dulu, belum ngopi dulu. Mangga. Ngopi, Pak. Kalau ada yang lain, ada yang mau tanya dulu? Sementara saya minum tadi nih. Nah, itu ada gelasnya ya. Baik. Oke, sekarang kita cerita protein struktur tersier. Jadi protein struktur tersier itu nanti misalnya protein panjang kayak gitu, wah ini makanan yang lain datang deh. Jadi dia ngopi Pak. Jadi misalnya di sini ada gugus R non polar gitu ya. Banyak gugus R-nya non polar. Ini kenapa Anissa itu kok keluar masuk terus? Nah, maka Anda bayangkan kalau kemudian apa yang terjadi kalau kemudian Anda masukkan minyak, tetesan minyak itu di air? Coba. Ada yang bisa itu enggak? Bisa jelasin ke saya. Ada tetesan minyak, beberapa banyak tetesnya itu, tetes demi tetes minyak ke air. Apa yang terjadi, Mark Susanto? Airnya tidak bisa diminum, Pak. Gimana? Ini coba kamu nih ada gelas, gitu kan? Ada air separuh, gitu. Ya, Pak. Baru kamu tetesin minyak satu dengan yang sedikit gitu. Apa yang terjadi? Minyaknya ngapung-ngapung gitu, Pak, di kayak kotor gitu, Pak, airnya. Sekarang ya, Dek, ya, di air itu kamu aduk deh minyaknya, Dek. Akan jadi emulsi kan ya? Iya. Baru kemudian kamu diamkan lagi, emulsinya akan jadi apa? Lama-lama misah lagi gitu, Pak. Misah lagi. Misah itu maksudnya apa? Minyak dengan airnya misah. Ya, Pak. Jadi apa ada... Kalau minyak yang satu dengan minyak yang lainnya misah nggak, Dek?
Oh, tergantung seberapa lama didiamkan. Kalau ya kelamaan boleh nanti yang bisa lama. Jadi eh, minyaknya kan kalau diaduk jadi emulsi ya. Emulsi itu kan pisah-pisah tuh minyaknya. iya Pak. Kalau didiamkan, dia kumpul lagi kan? Iya Pak. Nah, sekarang kamu bayangkan. Ya, bayangkannya gini menurut saya. Protein ini dalam air. Ini gugus air, itu non-polar. Non-polar kan kayak minyak tuh ya, hidrofobik. Maka misalnya di sini juga ada gugus air yang non-polar, maka dia akan bisa ngelipat kayak gitu deh. Ya, karena gugus air ini dengan gugus air yang ini gabung. Pluk kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan folding protein. Ya, folded, melipat. Atau folding, melipat. Kalau folded ya terlipat. Gitu ya. Jadi folding protein. Jadi proteinnya melipat-lipat, baru kemudian mungkin di sini ada interaksi hidrogen, distabilkan, di sini ada apa, elektrostatik, distabilkan. Akibatnya ini proteinnya menjadi bentuk globular, ya. Jadi newly synthesized polypeptide chain must undergo atau akan mengalami katanya folding and often chemical modification terjadi namanya nanti post translational modification, ya. Jadi all molecules of any protein species adapt single conformation. Jadi artinya tiap molekul protein itu khas nanti membentuk konformasi yang pas sesuai dengan sifatnya. Nah, konformasi yang pas itu konformasi 3 dimensi dari protein. Which is most stable folding. Yang paling stabil kan? Ya, jadi itu yang disebut dengan folding protein. Jadi karena adanya gugus-gugus hidrofob itu yang tidak suka air atau yang non-polar saling melipat, baru distabilkan dengan interaksi-interaksi yang lainnya, dia melipat-melipat kayak gitu membentuk satu konformasi yang paling stabil. Nah, konformasi yang paling stabil kita selalu namakan native state, keadaan alamiah. Tapi kalau nanti dia terbuka lagi, itu misalnya kita bilangnya dia terdenaturasi, denature, ya denature, yang tadinya nature atau native state menjadi unnative atau terdenaturasi kita bilang, ya. Tapi protein bisa terdenaturasi, bisa juga balik lagi, renaturasi lagi gitu. Kalau ikatan lemah atau interaksi lemah yang rusak. Nah, ini salah satu protein, ini folding karena ada gugus SS. Tapi kalau S-nya diputus, dia bisa kayak gini. Walaupun bisa kembali lagi ke sini. Ya. Jadi bisa folding, bisa unfolding, bisa refolding, ya. Jadi melipat kembali. Ini dia bisa juga folding itu katanya dibantu oleh energi ATP supaya lipatannya pas. Nah, ada namanya prion protein. Ini yang membantu folding atau kita bilangnya chaperone, ya.
Jadi chaperone itu protein yang membantu folding protein yang lain. Itu chaperone. Nah, ini ada yang dulu waktu S3 belajar khusus chaperone. Itu Ibu Desi Natalia. Ibu Desi Natalia itu dulu di S3-nya sama di lab yang sama dengan saya. Saya tahun terakhir Ibu Desi Natalia masuk, dia setahun di situ, sayanya pulang sudah selesai pulang ke Indonesia. Ya, di folding bisa juga karena bantuan protein lain di dalam sel. Nah, ini ada beberapa post-translational modification atau modifikasi pasca translasi. Nah, akan mempengaruhi alter biological activity of the protein. Ini katanya kolagen. Kolagen tahu kamu ya? Kolagen itu tetelan yang nempel di daging keras sekali ini. Atau otot yang keras sekali ini. Itu kolagen. Nah, dia bisa termodifikasi itu misalnya ada OH-nya, ada ininya gitu ya, di prolinnya ada OH dan yang lain-lain. Protein juga bisa didegradasi. Jadi sel ternyata itu ada enzim kan? Enzim itu katalis. Enzim itu katalis itu berinteraksi tapi dihasilkan kembali. Tapi lama-lama harus mati. Jadi ada protein-protein yang kemudian mendegradasi protein yang lain di dalam sel. Namanya protein kematian, apoptosis. Jadi kalau kita langsung meninggal, itu ada sejenis protein namanya apoptosis yang langsung nyerang protein yang lain supaya ya proteinnya terdegradasi semua sehingga kemudian orang meninggal kita jadinya tulang aja kan, semua proteinnya hilang. Jadi sel contain several other pathway for protein degradation. Ya, untuk ini degradasi. Jadi selain yang katanya itu. Ini namanya biasanya ada apoptosis. Ya. Ada beberapa penyakit itu karena terjadi perubahan folding protein. Dulu proteinnya folding kayak gitu, berubah menjadi kayak gini. Akibatnya ini tidak fungsional. Ya, protein yang di sini tidak fungsional. Karena tidak fungsional bisa jadi sakit. Salah satunya Alzheimer disease. Itu katanya karena ada struktur protein tertentu yang kemudian foldingnya tidak baik. Jadi abbreviation folded protein are implicated in slowly developing disease. Salah satunya penyakit Alzheimer ya. Alzheimer kamu tahu kan? Yang di otak itu yang ya banyak lupa nanti dia. Jadi satu saat dosen saya itu gitu. Dulu jadi dosen saya ya. Ya dosen saya lah, nggak pakai bekas dosen ya. Itu kalau pergi-pergi deh harus ditemenin terus.
temenin sama istrinya atau sama siapa. Karena kalau dia keluar rumah, dia bisa nggak kembali. Ya, nggak kembali karena pusing, ya, ada di mana dia tidak bisa balik, ya, karena ya Alzheimer-nya sudah agak sedikit parah. Ya, silakan Aurelia kali kalau mau tanya. Mau nanya, kan tadi itu penyakit Alzheimer itu salah satu penyakit yang disebabkan perubahan folding gitu kan Pak. Nah, itu tuh bisa dicegah atau ada penyebab pastinya gitu nggak Pak? Kenapa si foldingannya itu bisa berubah? Apa sih Pak? Yo, sama-sama. Jadi biasanya bisa kecepatannya itunya bisa dikurangi. Ini kan slowly developing disease. Nah, ini dibuat sedemikian rupa supaya foldingnya itu tetap bagus. Atau dibuat, ada macam-macam itu nanti kalau Alzheimer itu karena ya kembali foldingnya nggak pas itu, foldingnya nggak pas itu karena apa? Biasanya tempat protein itu ada di sana, tempatnya itu misalnya terjadi perubahan pH atau terjadi perubahan apa, atau dia diekspresi dalam jumlah yang banyak. Mad cow disease atau penyakit sapi gila itu dia itu diekspresi tinggi sekali protein yang biasanya diekspresi misalnya 10 diekspresi jadi 100 sehingga proteinnya terkoagulasi itu ya mengendap kayak gitu ya, tidak larut. Nah, karena mengendap dia tidak fungsional. Akibatnya sapinya menjadi gila. Saya tidak tahu persis Alzheimer itu kayak apa. Tapi biasanya kalau yang kayak gini ya agak sulit untuk disembuhkan, tapi biasanya dicegah pemburukannya. Jadi tidak dikembalikan normal, tapi supaya tidak memburuk itu penyakitnya. Ada beberapa obat itu memang kalau yang kayak gitu. Kalau ininya karena ini little bit like genetiknya yang harus kemudian dirubah. Tapi genetik itu kalau penuaan kan susah juga ya. Penuaan kan si alaminya termutasi karena penuaan kayak gitu. Gitu, Aurel. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, ada yang lain? Michelle? Bapak mungkin nggak folding protein. Ini kan kalau yang saya dengar folding protein berarti kayak kalau ada kesalahan di folding proteinnya dia bakal membawa dampak buruk. Ada nggak kayak kasus di mana folding proteinnya berubah tapi malah jadi sebuah yang baik, yang iya ya Pak, gitu Pak. Ya, sebetulnya ini deh, kalau di tempat kami di lab, ya di laboratorium, ya kita itu sekarang belajar atau meneliti protein engineering. Ya, jadi merekayasa protein. Tapi memang proteinnya bukan protein manusia. Jadi protein bakteri gitu, satu enzim gitu. Kita engineer. Maksudnya kita engineer itu kita mutasi supaya misalnya si enzim itu mempunyai daya katalitik yang lebih tinggi. Itu ada deh. Sekarang banyak dilakukan itu. Kemarin mahasiswa S2 saya dapat dia mutasi, dibuat mutan, asam amino dirubah 1, aktivitasnya jadi 5 kali lebih besar. Walaupun
stabilitasnya rendah. Ya, stabilitas itu maksudnya kalau kena panas dia langsung rusak. Mudah rusak dibanding dengan yang aslinya. Ya, tapi aktivitasnya tinggi. Selalu kayak gitu. Nah, ada ilmunya deh sekarang protein engineering. Jadi era sekarang gitu katanya era proteomik. Proteomik itu bagaimana kita mempelajari satu protein. Bisa fungsinya, bisa ekspresinya, bisa ya itu kita rubah-rubah asam aminonya untuk itu. Nah, Pak, mungkin enggak kita engineer sehingga orangnya lebih cerdas. Ya, orang pengennya ke situ deh. Ya. Jadi yang kita lakukan di microbes, di tanaman, itu banyak yang kayak gitu deh. Yang misalnya dia foldingnya dirubah atau bukan foldingnya lah sekarang asam aminnya dirubah sehingga struktur proteinnya sedikit berubah. Struktur protein yang sedikit berubah itu punya aktivitas yang lebih tinggi. Itu kerjaan rekayasa genetika ya. Jadi di rekayasa genetika atau nanti lebih ininya ke protein engineering kita lakukan itu. Kalau kamu nanti ngambil kuliah Kapita Selekta Biokimia, saya ngajar itu. Oke, Michelle? Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, ya. Masih ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, saya coba ingin saya klik-klik agak banyak ya. Maksud saya ada berapa banyak lagi sih? Recording stopped. Oh, masih banyak deh kalau gitu. Saya terusin nanti aja ya. Karena kelihatannya kalau saya berhentiin di mana yang enak. Kalau tinggal sedikit saya mau terusin, tapi kelihatannya masih ada puluhan itu, jadi silakan Anda tanya dulu aja ke saya. Masih ada waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Silakan. Oh, nah ini malah halaman berikutnya itu functional design of protein. Yang tadi itu yang saya katakan deh, protein engineering. Jadi protein function generally involve conformation change. Artinya apa? Juga kalau konformasinya kita rubah-rubah, bisa juga fungsinya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi yang tadi jawaban saya untuk Michelle itu. Protein are designed to bind a range of molecule. Jadi kita bisa ngatur struktur proteinnya atau konformasi dari proteinnya sedemikian rupa sehingga kemudian kita mendapatkan protein yang punya lebih baik ya. Antibodies exhibit precise ligand binding specificity. Ya, seperti saya katakan, antibodi kita itu harapannya dia nempel di ligan yang pas. Nah, antibodi yang apa yang nempel kayak gitu? Antibodi ya tentu vaksin itu sebetulnya adalah mencoba menstimulasi atau menstimulan antibodi yang nanti pas dengan virus yang akan masuk. Makanya vaksin COVID-19 itu ada virus yang dilemahkan, yang kemudian dimasukkan. Ada yang cuma epitop proteinnya aja yang dibuat sebagai vaksin. Nanti epitop itu yang kemudian dikenali oleh antibodi yang keluar dari tubuh kita.
Nah, antibodi yang keluar dari tubuh kita itu khas. Dia bisa berinteraksi dengan antigen apa. Jadi karena antigennya yang kemudian menstimulan itu. Ya, jadi makanya dikasih ya vaksinnya itu virus yang dilemahkan supaya nanti kalau virus yang benerannya datang antibodi sudah kenal di sini ya gitu. Sini tak tampar ininya, tak belenggu itunya. Ya, jadi kembali juga di enzim. Jadi konformasi protein atau itu bisa kita rekayasa sekarang, bisa kita desain. Ya. Saya kira sampai di sini aja lah ya. Kalau ada yang mau tanya, ini seterusnya nanti. Kondisi Pak. Ya, boleh. Kan kalau sekarang kan ada kayak teknologi rekayasa genetik kayak CRISPR-Cas9 gitu ya Pak, yang bisa pakai buat gunting-gunting gen dan lain-lain gitu kan ya Pak. Betul, ada. Mungkin nggak kalau misalnya kayak protein yang tadi udah unfolding, udah jadi ngaco gitu, kayak yang bikin Alzheimer tadi, kita benerin lagi dengan teknologi semacam itu gitu Pak? Ya bisa deh. Atau digunting gitu. Jadi gini bahasanya itu mungkin, bukan bisa. Ya. Jadi itu mungkin saja bisa. Ya, tapi itu kan H11. Jadi misalnya secara teoritis sebetulnya telur yang sudah kita godok itu kan jadi menggumpal gitu ya, jadi padat kan. Secara teoritis itu mestinya bisa juga dikembaliin menjadi telur kayak belum digodok lagi, telur mentah lagi. Bisa juga nanti kalau dirami atau ditaruh di temperatur tertentu jadi anak ayam lagi. Tapi teoritis, belum ada yang dapat melakukan itu. Kenapa? Karena terlalu banyak gugus SS-nya itu yang putus. Nyambung laginya itu belum tentu sama. Ya, jadi misalnya S di sini dengan S di sini. Tapi pas nyambung lagi itu S yang di sini bisa aja dengan S yang di sana. Nah, kalau kayak gitu ya nanti tidak alami. Ya, itu yang kita maksud. Dalam kasus-kasus tertentu kalau kamu bilang, Pak, kalau Alzheimer bisa disembuhkan enggak? Atau bisa diobati dengan cara itu enggak? Saat ini belum bisa. Tapi possible. Gitu loh, Dek. Ngerti nggak antara ini sains itu kan gitu. Recording in progress. Ada possibility, tapi belum tentu kita sudah bisa membuktikannya. Itu kalau kamu lihat susunan berkala, itu ada kotak-kotak yang masih kosong. Orang menduga ada unsur yang nanti pas itu ada di sana. Unsur itu saat ini belum ditemukan. Itu sains, deh. Ya, bayang nggak maksud saya? Ya, bayang Pak. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi. Tapi kalau cuma bikin enzim punya aktivitas lebih tinggi, di lab kita aja sudah ada yang bisa melakukan itu. Tapi membuat manusia super nggak boleh kan gitu. Oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu aja. Saya harus ada kegiatan lain setengah 10. Recording stopped. Bagus. Jadi nanti kita terusin minggu depan ke ini ya, functional design of protein ini sama